Natuna, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, kembali mencuri perhatian. Indonesia kembali bersengketa dengan China di Laut Natuna. Perseteruan dipicu berlayarnya kapal kas gas China di perairan Natuna pada 19 hingga 24 Desember 2019. Kapal ini memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. China mengklaim Laut Natuna masih wilayah mereka. Padahal secara tegas, Badan Hukum Laut Internasional di bawah lindungan PBB UNCLOS 1982 menyatakan Natuna merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah Indonesia berang, tidak terima dengan klaim China. Pemerintah Indonesia langsung bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah pasukan TNI untuk berjaga di Natuna. Ketegasan sikap Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Ini soal kedaulatan negara, dan kedaulatan negara tak bisa ditawar serta dinegosiasikan. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kotanya di Ranai, Kepulauan Riau. Pada tahun 1597 Masehi, Kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik yang berpusat di Jawa. Pada tanggal 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB. Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia bahawa Natuna secara sah seharusnya milik negara jiran. Namun untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas mencapai 85%. Disusul Jawa 6,34%, lalu Cina 2,52%. Jurnal The Diplomat pada tanggal 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China dan Indonesia akan muncul cepat atau lambat. Analisis seorang pakar politik, Victor Robelli, mengatakan Natuna pada awal abad ke-20 cukup banyak dihuni warga China. Namun seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan. Victor mengaku punya bukti bahawa ada permintaan resmi warga keturunan Cina di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu. Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu. Jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000 hingga 6.000 menjadi tinggal 1.000 orang. Pada dekade 80-an, warga China yang masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping. Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China. Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 km persegi ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna di Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF atau triliun kubik feet.
setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Total jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah itu memiliki cadangan energi terbesar di dunia. Itu baru dari sisi volume. Jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai 6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama di periode eksploitasi sebesar $75 per barel. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun ini yang hanya sekitar 1.700 triliun.